Salam damai sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru, permulaan yang baru dalam minggu ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala perawatan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami, keluarga kami, atas setiap anak-anak-Mu, dan juga atas gereja. Tuhan, kami datang kepada diri-Mu, sumber mata air hidup itu. Mata air hidup kami yang selalu memuaskan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya di dalam situasi hari-hari ini, Tuhan, kami selalu datang kepada diri-Mu sendiri sebagai sumber air hidup itu. Agar kami dikuatkan, agar kami dirawat, agar kami beroleh semangat, agar kami juga beroleh kekuatan untuk menempuh hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau di dalam diri kami sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Berkatilah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membahas mengenai kitab Yeremia, yaitu inti dari kitab Yeremia. Inti dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini ibarat sebuah kacang kenari, di mana kacang kenari ini cangkangnya yang di luar keras, tetapi ada inti, ada isi yang ada di dalam cangkang yang keras ini. Kita perlu memecahkan cangkang yang keras ini untuk melihat inti yang ada di dalam cangkang ini. Karena itu kita bisa melihat inti dari kitab Yeremia ini ada 3. Ketika cangkang ini dipecahkan, kita akan melihat inti dari kitab Yeremia yang merupakan keseluruhan pengajaran daripada Alkitab. Inti kitab Yeremia ada 3. Yang pertama, apa yang Allah inginkan dari kita. Yang kedua, apa adanya kita di dalam kondisi yang jatuh. Yang ketiga, apa adanya Kristus bagi kita. Mari kita melihat yang pertama, apa yang Allah inginkan dari diri kita. Mari kita melihat Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yeremia 17 ayat 13, sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Allah di dalam ekonominya, rencananya, Allah ingin menjadi sumber air hidup itu bagi umatnya, untuk memuaskan kita dan bagi kenikmatan kita. Dan satu-satunya cara adalah mengambil Allah sebagai sumber air hidup, minum Dia hari demi hari. Ini menuntut kita. Kita perlu terus-menerus berseru kepada nama Tuhan. Roma pasal 10 ayat 12 mengatakan Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada namanya. Kita perlu terus-menerus berseru kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengucap syukur senantiasa. Dengan kita memuji. Dengan kita senantiasa bersukacita. Kita perlu senantiasa berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa atau terus-menerus berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dari Yesaya 12 ayat yang ketiga memperlihatkan kepada kita jalan untuk menerima Allah sebagai keselamatan adalah melalui kita menimba air. Menimba air dari mata air keselamatan, yaitu meminum Dia. Yesaya 12 ayat 3 berkata, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ketika air ini masuk ke dalam diri kita, ketika kita minum air ini masuk ke dalam diri kita, maka kita dirawat, kita ditransformasi,
atau diubah, kita diserupakan, dan kita akan dimuliakan. Mari kita melihat pentingnya minum Allah sebagai sumber air, sebagaimana diilustrasikan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 yang ke-10, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, perempuan yang berdosa, perempuan yang amoral. Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat yang ke-14b, "Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kemudian perempuan ini bertanya, bagaimana dia bisa mendapatkan air hidup ini? Yesus menjawab, siapa saja minum air yang akan kuberikan. Amin. Maka air yang akan kuberikan ini akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar, dan dia tidak akan haus selama-lamanya. Saudari, kita perlu minum Allah sebagai mata air hidup, mata air hayat yang ada di dalam diri kita. Ketika kita minum Allah, Allah dan kita akan semakin satu. Kita dan Allah juga akan menjadi satu. Kita akan tersusun di dalam hayat dan sifatnya. Selain Allah sebagai sumber air hidup, saudara-saudari, tidak ada yang bisa meleraikan dahaga kita dan memuaskan kita. Semua yang ada di dalam dunia ini, kenikmatan dan kesenangan dunia, termasuk semua benda-benda materi, tidak ada yang bisa memuaskan, meleraikan dahaga kita. Saudara-saudari, selain Allah yang disalurkan ke dalam diri kita, tidak ada yang bisa menjadikan kita pertambahannya bagi ekspresinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita kekurangan roh hayat sebagai sumber air hidup ini, maka di dalam diri kita akan penuh dengan masalah, akan penuh dengan problem, masalah terhadap diri sendiri maupun masalah terhadap Allah. Namun, ketika Anda dan saya, Anda dipenuhi oleh kelimpahan roh hayat sebagai air hidup ini, maka semua masalah, semua persoalan, semua problem di dalam hidup kita akan bisa dibereskan. Termasuk semua masalah kita dengan Allah. Semoga kita semua setiap hari terus-menerus menimba dari mata air keselamatan ini dengan penuh kegirangan. Kita minum sumber air hidup ini, kita akan dipuaskan. Amin. Kita juga akan dirawat sehingga kita bisa bersukacita senantiasa. Semua masalah apapun di dalam hidup kita juga akan bisa dibereskan. Sekarang kita akan melihat inti yang kedua dari kitab Yeremia, yaitu apa adanya kita di dalam kondisi kita yang jatuh. Pada bagian ini kita akan melihat penyingkapan dari apa adanya diri kita di dalam kondisi kita yang jatuh, rusak, dan bobrok. Sehari kita membaca kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lalu Yeremia pasal 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudari, di dalam potongan firman ini kita bisa melihat keadaan atau kondisi manusia yang jatuh. Ketika bangsa Israel meninggalkan Allah sebagai sumber mata air hidup itu dan menggali bagi diri mereka kolam yang bocor, mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala, kemudian mereka menjadi jahat, menjadi rusak, mereka tidak dapat disembuhkan, mereka tidak dapat diubah. Inilah keadaan kondisi kita, manusia yang jatuh, sebagai umat yang jatuh, dengan diri kita, oleh diri kita,
kita tidak dapat diobati, kita tidak dapat disembuhkan, kita tidak dapat diubah. Roma pasal 7 ayat 18 mengatakan, sebab di dalam diriku sebagai manusia atau di dalam diriku sebagai daging, tidak ada sesuatu yang baik. Berapa banyak kita menyadari kondisi diri kita yang jatuh ini tergantung pada berapa banyak kita melihat Tuhan. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab orang-orang yang melihat Tuhan, orang-orang yang melihat visi kemuliaan Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Mari kita baca. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Lalu kita lanjutkan kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Kita melihat contoh yang ketiga di dalam perjanjian baru, pengalaman Petrus. Ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita memandang Tuhan, semakin kita melihat visi Tuhan di dalam kemuliaannya, kita akan disingkapkan, keadaan kita akan ditelanjangi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu bisa rusak oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, oleh karena kejahatan, kecemaran. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, kita berjumpa dengan terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9 mengatakan Allah itu adalah terang. Maka ketika kita melihat Tuhan, kita berjumpa dengan terang, keadaan kita akan disingkapkan, kebobrokan kita akan ditelanjangi, sehingga kita apa? Kita bertobat, kita mengaku dosa, dan kemudian kita menerapkan darah Yesus. Kita mohon pengampunan dan kita mohon darah Yesus mengampuni, menyucikan kita. Ini adalah pembasuhan darah Tuhan. Saudari, pembasuhan darah ini akan membasuh dosa-dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, sehingga persekutuan kita dipulihkan kembali. Melihat Allah sesungguhnya adalah mendapatkan Allah. Ketika kita melihat Allah, kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita mengalami perjumpaan dengan terang Allah, maka yang terjadi adalah unsur lama. Segala dosa, pelanggaran, kenajisan, kecemaran akan disingkapkan, akan ditelanjangi. Kemudian ketika kita mengaku dosa dan bertobat, kemudian darah Yesus menyucikan kita, maka unsur-unsur yang negatif akan disingkirkan. Dan unsur Allah akan ditambahkan ke dalam diri kita. Hasil dari melihat Allah, amin, kita akan ditransformasi. Kita akan diubah. Menurut 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dikatakan, ketika hati seseorang berpaling kepada Tuhan, selubung itu akan disingkapkan. Dan kita memandang wajah Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kemudian dikatakan, kita diubah oleh Tuhan yang adalah roh di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita melihat Tuhan, kita memandang wajah Tuhan, amin. Tuhan yang adalah roh akan mengubah kita. Kita akan ditransformasi ke dalam gambar mulia Kristus. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita akan mengekspresikan Allah di dalam hayatnya, mewakili Dia di dalam otoritasnya. Saudari melihat Allah, ini adalah di dalam roh kita. Karena itu, kita perlu memiliki suatu kehidupan, yaitu persekutuan dengan Allah. Ketika kita berpenyegaran pagi, ketika kita mendoa bacakan firman Tuhan, kita berbicara kepadanya, kita berdoa kepadanya,
mungkin dengan doa yang singkat 15 menit atau 20 menit, saudari kita memiliki perasaan hadirat Allah. Amin. Kemuliaan Allah akan meresapi kita. Unsur Allah akan memenuhi kita. Hayat Allah juga akan meresapi diri kita. Kekayaan Allah juga akan memenuhi diri kita. Sehingga apa? Pengubahan atau transformasi akan terjadi di dalam diri kita. Melalui kita memandang Allah sebagai roh di dalam roh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita melihat Allah, kita mengenal Allah, kita mengasihi Allah, kita akan semakin membenci diri kita. Diri kita yang rusak, bobrok dan jatuh ini. Dan kita akan semakin diubah serupa dengan gambar mulianya. Kita ditransformasi di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan semakin kita akan bisa menyangkal diri atau menyangkal ego kita. Matius 16 ayat 24, Tuhan berkata, siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekarang kita akan melihat inti yang ketiga dari kitab Yeremia, yaitu apa adanya Kristus bagi kita. Mari kita membaca Yeremia pasal 23 ayat 5-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudari, meskipun bangsa Israel mereka meninggalkan Allah, mereka menjadi rusak, menjadi bobrok, mereka tidak dapat diubah, tidak dapat disembuhkan. Allah menghukum, menghajar, mendisiplin. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan datang berinkarnasi sebagai keturunan Daud, menjadi tunas adil. Sehingga bangsa Israel mereka akan bisa dipulihkan kembali. Mereka bisa menyatakan keadil benaran. Dan akhirnya bangsa Israel mereka akan sepenuhnya memanifestasikan keadil benaran Allah. Saudara-saudari, walaupun Kristus adalah Allah, Dia menjadi satu tunas atau tunggul dari Daud. Ini berarti Dia berinkarnasi menjadi keturunan Daud sebagai tunas atau tunggul daripada Daud. Kristus itu lembut, Kristus itu juga hidup dan segar. Kristus sebagai tunas adil Daud disebut Yehova keadil benaran kita. Yehova keadil benaran kita. Ini menyatakan bahwa Allah akan berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Kristus sebagai keadil benaran kita. Di dalam kondisi kita yang jatuh, rusak, penuh dengan dusta dan ketidakbenaran, bagaimana kita bisa menjadi adil benar? Ini mustahil. Di dalam diri kita mustahil kita bisa menjadi benar. Namun saudari, berdasarkan penebusan Kristus, Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita, Allah bisa menghapus dosa kita, Allah bisa melupakan dosa-dosa kita, Allah bisa membenarkan kita. Selain itu, dengan penebusan Kristus sebagai fondasi, Kristus sendiri telah menjadi keadil benaran kita. Kita tidak hanya dibenarkan oleh Allah, tetapi Allah telah memberikan Kristus menjadi keadil benaran kita. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, Ia membenarkan kita. Di dalam kisah anak yang hilang, Bapak itu kemudian ketika anak itu kembali, Bapak mengenakan jubah kepada anak yang hilang itu. Jubah ini adalah melambangkan Kristus sebagai keadil benaran yang kita kenakan di hadapan Allah. Ini sangat luar biasa. Fakta bagaimana Kristus menjadi esa dengan kita, menjadi keadil benaran kita. Secara luaran, kita telah dibenarkan,
kita memiliki Kristus sebagai keadil benaran kita, tetapi kita masih memerlukan sesuatu yang lain dari Kristus. Di batin, kita masih kosong. Kita masih hampa. Karena itu kita memerlukan Kristus sebagai hayat ilahi. Hayat ilahi ini bisa digarapkan ke dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi kosong. Yeremia pasal 31 ayat 33 mengatakan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Di sana dikatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka dikatakan tidak perlu lagi mengajar sesamanya, kenalah aku, sebab mereka semua besar atau kecil akan mengenal Allah. Saudara-saudari, ini adalah hayat ilahi, adalah hukum hayat yang dituliskan ke dalam ke dalam batin kita. Akhirnya, hayat ilahi ini oleh operasi dan pekerjaan hayat ilahi di dalam diri kita, Allah akan tergarap, Allah akan tersusun hayat dan sifatnya ke dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi sama seperti Allah di dalam hayat dan sifatnya, tetapi bukan di dalam kealahan. Sekarang kita bisa melihat apa yang Allah inginkan dari diri kita. Kita bisa melihat apa adanya kita di dalam keadaan kita yang jatuh. Dan kita bisa melihat apa adanya Kristus bagi kita. Yang pertama, Allah menghendaki kita mengambil Dia sebagai sumber air hidup bagi kenikmatan dan kepuasan kita. Kita minum setiap hari agar Dia dapat menjadi sungai hayat di dalam diri kita yang merawat, memuaskan diri kita. Kedua, di dalam keadaan kondisi kita yang jatuh, kita mustahil dapat diubah, mustahil dapat disembuhkan. Tetapi Kristus menjadi keadil benaran kita. Di batin, Kristus juga menjadi hayat ilahi yang menyalurkan diri ke dalam diri kita, ke dalam batin kita, agar kita dipenuhi oleh hayat ilahi, kita tidak lagi kosong, kita tidak lagi hampa. Kemudian, kita akan menjadi satu tubuh Kristus yang korporat. Ini adalah organisme dari Allah Tritunggal. Inilah inti dari kitab Yeremia. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini bisa memberkati saudara-saudari semua. Kita bisa melihat 3 inti di dalam kitab Yeremia ini dan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya, kasih karunia-Nya menyertai saudara-saudari semua.